Pada ayat 119 itu ada kalimat fala yubattikunna adzanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Orang-orang jahiliyah zaman dahulu, Pak, ini kan mulai masuk bulan Dzulqa'dah. Ya, kalau di pasar-pasar unta di Arab itu ada orang-orang pedalaman yang pekerjaannya itu bikin tato. Tatonya tato hewan. Kalau orang-orang modern kan tato manusia, Pak. Di orang-orang Arab zaman dahulu itu ada orang yang pekerjaannya itu nato hewan. Nato hewan. Nah, Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, di antara bentuk merubah ciptaan Allah adalah mengebiri hewan jantan. Hewan jantan itu kan telurnya 2. Nah, dikebiri oleh orang jahiliyah. Menurut jenengan, Pak, ini kenapa ada kambing yang kambingnya sehat kok malah dikebiri? Tujuannya apa? Ada unta jantan sehat, kenapa kok dikebiri? Menurut jenengan alasannya apa, Pak? Bukankah kalau unta itu anaknya banyak, yang ini juga semakin senang, Pak? Kan begitu. Tapi tradisi jahiliyah kadang-kadang tidak masuk akal. Unta dibolong, telinga unta dibolong. Satu, dikebiri saluran testisnya, saluran telurnya itu dikebiri. Yang kedua, telinganya dibolong. Yang ketiga, ditato. Itu masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah. Nah, kalau orang jahiliyah dahulu itu adalah mentato hewan, melubangi telinga unta, atau kemudian mengebiri telurnya hewan jantan itu, maka orang-orang modern merubah ciptaannya Allah lebih ngeri lagi. Ada manusia laki-laki kelaminnya dirubah jadi perempuan. Lu ngeri ketimbang jahiliyah, Pak. Ada perempuan berubah menjadi laki-laki. Ada tubuh yang bersih kemudian malah ditato. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam masyarakat kita ini kalau ada orang surplus, kelebihan, itu jangan sampai ada setan hadir. Sebab setan itu menggoda manusia yang kelebihan itu akan dibelokkan. Kelebihan duit, kalau enggak dia beramal soleh, duitnya untuk kemaksiatan. Kalau dia habis tenaganya lebih, kok tenaganya enggak digunakan untuk amal soleh, digunakan untuk kemaksiatan. Setan akan mendekat. Kalau dia punya pikirannya lebih, kok dia tidak digunakan untuk kebaikan, akan berpikir yang tidak-tidak. Maka setiap kita yang diberikan kelebihan oleh Allah itu gunakan untuk amal soleh. Sebab kalau tidak, Pak, setan akan datang untuk membisikkan itu. Ini terutama yang laki-laki. Kan beberapa bulan terakhir ini kan lagi rame. Laki-laki itu setelah menikah kan diberikan surplus oleh Allah. Ada yang diberikan surplus tenaga, ada yang diberikan surplus uang, ada yang diberikan surplus pikiran, ada yang diberikan surplus waktu. Kelebihan itu, Pak. Maka kalau tidak digunakan untuk amal soleh, tidak digunakan untuk kebaikan, akan belok, Pak. Gitu. Dan hampir rata-rata laki-laki yang sudah pernah menikah itu jatuh cinta pada yang kedua, Pak. Yang sudah menikah loh, Mas Fail, jatuh cinta yang kedua. Cuma masalahnya satu, dibablaske pora. Masalahnya itu masalahnya cuma itu, dibablaske pora, gitu aja. Nah, kembali ke sini ya. Tadi transgender yang umroh, bagaimana transgender yang umroh? Apakah umrohnya diterima? Tidak. Kalau dia laki-laki kemudian merubah diri menjadi perempuan, sholat ikut softnya perempuan, berpakaian sama perempuan, memang umrohnya nggak diterima, Pak. Wong sholat di Indonesia dia laki-laki, ya kan, aslinya laki-laki, sholat sama ibu-ibu di belakang sana pakai mukena, ya nggak diterima sholatnya. Wong dia laki-laki kok sholatnya sama perempuan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu-ibu aminnya kan kecil, amin, dia aminnya gede duit, amin, kan kita dhewe iki lanang iki nggak sah, Pak. Sholat saja di Indonesia dia tidak sah, apalagi umroh. Ini Bapak Ibu sekalian, ada fenomena baru bagaimana di mana transgender ini sekarang umroh.
Itu tanggung jawab biro bagaimana? Ya biro kan ngerti ini KTP nih Pak. Kalau KTP-nya sudah dirubah, biro kan ya nggak ngecek. Wilanang bawa itu kan ya nggak ngecek lah. Yang penting dia, karena ini memang kalau sudah berangkat ya sudah selesai. Ya, ini Bapak Ibu sekalian ya. Tadi ini ada tafsirnya Abu Hasan Al Basri, mentatu hewan atau motong telinga hewan itu bagian dari merubah ciptaan Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Ayatnya tadi yang ini sudah wa ja'alu lillahi syuraka al-jin, dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin itu, dan mereka berbohong dengan mengatakan bahwasannya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa dasar ilmu pengetahuan. Kita besok akan membahas tentang satu bahasan Bapak Ibu sekalian tentang ini, masjid jin. Masjid ini namanya Masjid Al-Bai'ah, Masjidul Bai'ah, tapi orang sering menyebutnya sebagai masjid jin. Yang pernah haji mampir riyen Pak, mampir masjid jin, sholat zuhur asar duha. Bapak-bapak yang tidak haji, Pak Ali dulu mampir masjid jin. Buat Pak Joko? Buatan. Nah, itu ada sebuah masjid di sisi apa itu, di sisi Maklah, ada jalanan naik, kemudian di sini ada masjid jin. Masjid di mana Nabi waktu itu ya membaiat jin yang mau masuk Islam. Kan aneh Mas. Jadi Nabi membaiat atau jin yang mau masuk Islam. Maka tadi ketika sholat Isya saya baca ayatnya itu. Wa idh sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an.